Baik, halo assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan memaparkan nih teman-teman tentang materi terkait mutasi, peristiwa mutasi, terus jenis mutasi, mutagen dan DNA rekombinasi. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang nih teman-teman. Ada Anak Hairi Eka Putri dengan saya sendiri dengan ujung NIM 013, ada Nasabulan Saputri ujung NIM 086, ada Fadila Hamsi ujung NIM 058, dan Indri Litiani ujung NIM 059. Yuk kita simak video dan materinya. Baik, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik. Nah, perubahan materi genetik yang dapat kita wariskan ataupun tidak kita wariskan ke generasi selanjutnya. Nah, perubahan materi genetik ini banyak terjadi perubahan nih teman-teman. Contohnya seperti perubahan jumlah, susunan, ataupun perubahan lain materi genetik lainnya. Nah, mutasi ini bukan akibat peristiwa rekombinasi, walaupun rekombinasi termasuk perubahan materi genetik. Namun, mutasi dan rekombinasi adalah suatu hal yang berbeda. Nah, selanjutnya kita melihat faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan peristiwa mutasi terjadi secara umum. Nah, kita dapat mengelompokkan sebab-sebab mutasi ini menjadi dua. Ada faktor internal. Faktor internal yaitu berasal dari materi genetik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan yang menginduksi perubahan materi genetik. Faktor internal yang pertama, yaitu ada tautorisme. Nah, tautorisme ini adalah suatu kondisi, suatu molekul yang memiliki dua kondisi atau dua struktur. Nah, strukturnya itu sama, namun ada atom posisinya berbeda atau lokasinya berbeda. Nah, tautorisme ini dapat kita temukan di basa nitrogen. Kita tahu basa nitrogen penyusun DNA itu ada 4. Ada timin, guanin, sitosin, dan adenin. Pada umumnya, timin itu dalam bentuk keton, sedangkan sitosin dalam bentuk amina. Begitu juga adenin dalam bentuk amina, sedangkan guanin dalam bentuk keton. Namun, ketika peristiwa tautorisme ini terjadi, ada hidrogen nih yang berpindah dari suatu sisi ke posisi lainnya, sehingga membentuk kondisi enol seperti ini. Nah, inilah automatisme, begitu juga pada sitosin yang awalnya ada hidrogen di sini. Hidrogennya ada 2, namun salah satu hidrogen bisa berpindah lokasi ke sini, sehingga membentuk struktur yang berbeda seperti ini. Pada umumnya, timin itu dalam bentuk keton, sedangkan sitosin dalam bentuk amina. Begitu juga adenin dalam bentuk amina, sedangkan guanin dalam bentuk keton. Namun, ketika peristiwa tautorisme ini terjadi, ada hidrogen nih yang berpindah dari suatu sisi ke posisi lain. Nah, contohnya misalnya pada sitosin. Nah, sitosin ini mengalami perubahan bentuk amino. Nah, seperti inilah awalnya secara normal, sitosin ini seharusnya berikatan dengan guanin kan teman-teman. Namun, karena ada peristiwa tautorisme, sitosin ini terpaksa berikatan dengan adenin. Nah, ketika peristiwa tautorisme ini terjadi, replikasinya nanti akan bahaya teman-teman. Nah, ketika DNA digandakan, ternyata ada untaian DNA yang mengalami tautorisme. Salah satunya basa nitrogen, maka hasil replikasinya bisa tidak sesuai karena basa nitrogennya yang datang akan berbeda. Nah, begitu juga dengan guanin, bisa juga berubah menjadi kondisi enol, bentuk enol seperti ini. Sehingga yang pada awalnya guanin itu seharusnya berikatan dengan sitosin, teman-teman. Namun sitosin ini berikatan dengan timin. Dengan demikian, ketika ada DNA template atau DNA cetakan, ketika direplikasikan, ternyata ada salah satu basa guanin yang mengalami tautorisme yang datang di DNA baru. Bukanlah sitosin, namun yang datang adalah timin. Nah, inilah mengapa tautorisme ini dapat menyebabkan mutasi atau perubahan materi genetik. Di sini adalah perubahan basa. Nah, di sini ada ilustrasi ya teman-teman. Nah, seperti ini, di sini ada guanin yang awalnya normal. Dia berikatan dengan sitosin. Misalkan seperti itu teman-teman. Namun, setelah diperhatikan, guanin ini sebetulnya mengalami tautorisme. Nah, ketika mengalami replikasi, sehingga di replikasi yang akan datang, di sini bukanlah sitosin,
sitosin. Namun yang akan datang adalah timin. Nah, sehingga di sini berubah nih teman-teman. Ketika direplikasikan lagi, akhirnya timin ini akan berpasangan dengan adenin. Karena secara normal timin itu pasangannya adenin, sehingga di sini awalnya pasangannya adalah guanin. Setelah mengalami peristiwa seperti ini akan menghasilkan muatan pasangan timin. Nah, ini bahaya teman-teman dari tautorisme. Peristiwanya jarang terjadi. Namun, kalau terjadi bisa menyebabkan hal yang fatal. Nah, yang kedua ada penggelembungan teman-teman. Nah, penggelembungan ini terjadi ketika merefleksikan atau replikasi itu terjadi. Nah, disitulah penggelembungan itu terjadi. Nah, faktor internal lainnya ada yang menyebabkan mutasi nih teman-teman. Ada depurinasi dan deaminasi. Depurinasi artinya kehilangan purin, sedangkan deaminasi adalah kehilangan gugus amina pada basa nitrogen. Nah, di sini contohnya pada sitosin nih. Sitosin ini kan mempunyai gugus amina di sini. Nah, ketika terjadi deaminasi, gugus ini akan lepas. Ketika sitosin kehilangan gugus amina, dia akan berubah menjadi urasil. Nah, ketika dia berubah menjadi urasil, maka terjadi perubahan pasangan basa. Nah, ketika sitosin harus berpasangan dengan guanin, namun akibat deaminasi, maka basa pasangannya bukan lagi guanin, melainkan adenin. Begitu juga adenin. Adenin ini kan mempunyai gugus amina. Nah, ketika gugus aminanya lepas, dia akan berubah menjadi hiposantin. Nah, sekarang kita lihat nih ketika adenin normal, dia akan berpasangan dengan timin. Namun, ketika adenin sudah kehilangan gugus amina, dia akan berpasangan lagi nih dengan sitosin, bukan timin. Lagi, inilah dampak dari depurinasi dan deaminasi. Nah, selain itu ada peristiwa transposisi atau transposisi teman-teman, yaitu perpindahan materi genetik. Nah, lebih tepatnya segmen DNA yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, terutama pada tubuh kita teman-teman. Nah, gen-gen atau segmen DNA yang bisa loncat-loncat itu ke bagian lainnya. Nah, daerahnya itu dikenal dengan elemen transposable. Misalkan ini teman-teman, contohnya bisa kita lihat pada gambar. Nah, itu kalau misalnya dia normal, dia akan menghasilkan polipeptida. Namun, keberadaan elemen transposable ini kan bisa menyisipkan, bisa loncat masuk ke dalam materi genetik. Nah, itu bisa mengakibatkan hasilnya cacat, teman-teman. Nah, ketika ditranslasikan menjadi polipeptida yang terpotong, sehingga terjadi perubahan sifat. Nah, itulah dampak peristiwa yang bisa mengakibatkan mutasi, teman-teman. Selain itu, masuk kita ke faktor eksternal. Nah, sebenarnya banyak peristiwanya, namun pada kali ini kita akan membahas terkait tentang faktor fisika yang pertama, teman-teman. Nah, di sini ada contoh pada gambar di sini, yaitu teman-teman bisa sering belajar fisika, itu kan mengenal nih ada berbagai macam cahaya nih, teman-teman. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya, nah cahaya yang kita kenal itu di sini ya namanya visible light, teman-teman ya. Nah, di bawah cahaya tampaknya ada inframerah. Nah, di atasnya ada ultraviolet dan atau ultra ungu. Kemudian ada X-ray dan ada gamma and cosmic, teman-teman ya. Nah, di situ ada UV atau ultraviolet, X-ray atau sinar X, kemudian sinar gamma dan sinar kosmik. Nah, ini merupakan agen-agen penyebab mutasi nih. Nah, agen-agen penyebab mutasi, baik agen fisika ataupun agen kimia, kita kenal sebagai agen penyebab mutasi. Nah, di sini kita lihat ya, UV dan X-ray terlebih dahulu. Nah, di sini karena dia memiliki level yang lebih tinggi, teman-teman, maka cosmic rays termasuk dalam radiasi ionisasi yang dapat mengalami radiasi pion karena energinya lebih tinggi. Nah, ketika makhluk hidup terradiasi oleh sinar X dapat masuk. Nah, sinar X ini dapat masuk, teman-teman, sebagai berbagai lapisan jaringan, dan ketika dia menabrak atom menyusun jaringan tersebut, termasuk atom penyusun DNA, maka atom yang ditabrak oleh sinar ini akan mengalami ionisasi, dan ketika suatu atom mengalami ionisasi, dia menjadi lebih reaktif. Artinya yaitu ia menjadi tidak stabil.
Nah, selain zat fisika, adanya zat kimia, teman-teman. Nah, zat kimia di sini memiliki sifat mutagenesis yang banyak macamnya, teman-teman. Nah, seperti pada gambar di sini adanya analog basa, teman-teman. Nah, itu senyawa-senyawanya mirip dengan basa DNA yang dapat mengubah atau mensubstitusikan basa di DNA. Misalkan ini, teman-teman, pada gambar yang B, teman-teman. Ada 5 bromourasil atau 5B, terus 2 aminopurin, 5 bromourasil. Nah, ini adalah analog timin, teman-teman. Nah, misalkan ketika timin dari suatu adenin digantikan dengan 5 bromourasil, maka pasangannya bukan lagi adenin selalu, tetapi dia menjadi guanin. Begitu jadinya. Misalkan ada segmen DNA. Di segmen DNA itu ada bahasa timin, namun dipaparkan oleh analog basanya kita. Misalkan mengkultur ekolin di medium yang tinggi, bromourasil, maka yang awalnya bahasanya arus timin. Ya, maka yang muncul ternyata bukan bromourasil di segmen DNA tersebut. Nah, ketika timin digantikan oleh bromourasil, bisa saja dia tetap berpasangan dengan adenin. Namun, bisa jadi yang mengalami perubahan tautomer yang kemudian dia berikatan dengan guanin. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam mutasi. Yang pertama itu ada mutasi spontan. Mutasi spontan adalah perubahan genetik yang terjadi secara alami dan acak di alam, tanpa adanya paparan agen eksternal yang jelas dan atau disengaja. Kesalahan saat replikasi itu ada penggelembungan, modifikasi basa nitrogen, itu perubahan tautometrik, defurinasi, dan determinasi. Yang kedua yaitu ada mutasi terinduksi. Mutasi terinduksi ini adalah perubahan genetik yang terjadi akibat paparan yang disebut dengan mutagen, atau dalam fisika ada radiasi atau suhu, dan pada kimia itu ada analog basa, gen alkilasi atau gen interkalasi. Selanjutnya berdasarkan lokasi itu dibagi menjadi dua, mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik itu adalah perubahan pada urutan DNA yang terjadi pada sel tubuh, yaitu semua sel dalam tubuh selain gamet. Ciri-cirinya itu terjadi pada jaringan tubuh, misalnya kulit, paru-paru, dan hati. Yang kedua yaitu ada mutasi germinal. Mutasi germinal ini adalah perubahan pada urutan DNA yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, sperma atau sel telur. Nah, biasanya terjadi pada jaringan germinal seperti ovarium atau testis. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu jenis-jenis mutasi gen. Nah, jenis-jenis mutasi gen itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama itu mutasi titik. Nah, mutasi titik itu perubahan pada satu nukleotida. Nah, yang kedua itu substitusi. Nah, substitusi itu satu nukleotida dapat ditukar dengan nukleotida lain. Nah, contohnya itu misalnya AAG menjadi ATG. Nah, itu substitusi itu terbagi dua lagi teman-teman. Nah, yang pertama itu mutasi pergeseran bingkai. Nah, ini lebih berdampak karena mengubah cara resep dibaca. Nah, yang kedua itu inersi. Inersi itu nukleotida tambahan dapat ditambahkan. Nah, yang terakhir itu penghapusan. Penghapusan itu suatu nukleotida dapat dihilangkan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mutasi mempengaruhi protein. Nah, gen kita itu memberikan instruksi untuk menghubungkan asam amino membentuk protein. Nah, perubahan urutan DNA akibat mutasi itu dapat secara langsung mengubah urutan asam amino. Nah, ketika urutan asam amino berubah itu dapat mempengaruhi bentuk protein secara keseluruhan. Nah, karena struktur protein itu menentukan fungsinya, sehingga perubahan itu seringkali itu membuat protein itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar atau fungsinya mungkin bisa itu berubah. Selanjutnya itu mutasi kromosom. Nah, yang pertama yaitu mutasi kromosom yang mengubah struktur kromosom. Nah, yang pertama itu ada delesi. Nah, delesi itu bagian kromosom yang hilang atau terhapus. Nah, dampaknya gen yang hilang dapat menyebabkan fungsi tertentu tidak dapat dijalankan. Yang kedua itu duplikasi, yaitu salah satu segmen kromosom digandakan sehingga muncul dua kali. Nah, yang ketiga itu inversi. Nah, inversi itu segmen kromosom terbalik posisi 180 derajat. Nah, itu ada dua jenis, yaitu perisentrik, itu melibatkan sentromer. Nah, yang kedua itu parasentrik, yaitu tidak melibatkan sentromer, tapi dapat mengganggu pembentukan gamet. Nah, yang keempat itu ada translokasi non-respirok. Nah, sebuah segmen kromosom dipindahkan ke kromosom lain tanpa pertukaran balik. Nah, itu terjadi pada kromosom non-homolog. Nah, yang kelima itu ada translokasi respirok. Nah, itu dua kromosom non-homolog saling menukar segmen. Nah, itu dapat menyebabkan masalah
saat pembentukan gamet. Baiklah, selanjutnya itu ada, perubahan jumlah kromosom. Yang pertama itu ada euploidy. Nah, euploidy itu ada 2, yaitu diploidy. 2N itu bisa dikatakan normal karena, hanya karena manusia itu mempunyai 2 set kromosom. Nah, yang kedua itu ada monoploidy. Nah, monoploidy itu hanya mempunyai 1 set kromosom. Nah, yang kedua itu ada polyploidy. Nah, itu ada 2 juga. Nah, yang pertama itu triploidy, yaitu mempunyai 3 set kromosom. Nah, selanjutnya itu tetraploidy. Nah, itu mempunyai 4 set kromosom. Nah, selanjutnya itu ada aneuploidy. Nah, itu tuh yang ada 3. Yang pertama itu monosomi, itu kehilangan 1 set kromosom. Nah, yang kedua itu ada trisomi, yaitu penambahan 1 set kromosom, contohnya pada Down syndrome, Edwards syndrome, dan Patau syndrome. Nah, selanjutnya itu ada tetrasomi. Nah, itu tuh penambahan 2 set kromosom pada pasangan yang sama. Nah, mutasi itu berdampak pada fenotip. Nah, mutasi itu berdampak pada ciri fisik. Nah, pada gambar tersebut ada 2 teori, yaitu menurut Lamarck dan menurut Darwin. Menurut, Lamarck itu jerapah itu mempunyai leher yang panjang itu muncul karena jerapah terus-menerus meregangkan leher untuk mencapai daun. Padahal itu bukan efek mutasi genetik, melainkan perubahan sifat karena penggunaan organ, bukan perubahan DNA. Nah, menurut Darwin itu populasi, jerapah itu bervariasi, ada yang lehernya panjang dan lehernya pendek. Nah, variasi tersebut, salah satu dari mutasi. Nah, eee, jerapah yang berleher panjang itu mampu bertahan hidup, sehingga jerapah yang berleher pendek itu mati karena tidak bisa, makan daun yang lebih tinggi, sehingga, jerapah yang berleher panjang itu mampu mendominasi dan berkembang biak. Nah, selanjutnya itu kemungkinan diturunkan. Nah, Lamarck itu mengira perubahan leher itu karena aktivitas tubuh yang bisa diwariskan, padahal tidak. Nah, Darwin itu menyatakan perubahan genetik itu termasuk mutasi yang dapat diwariskan ke keturunan. Nah, yang ketiga itu hubungannya dengan adaptasi. Nah, mutasi itu menghasilkan variasi baru pada organisme. Nah, variasi itu bisa menguntungkan. Nah, itu bisa memudahkan bertahan hidup dan meningkatkan peluang reproduksi dan menurun ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya itu, karakteristik mutasi. Nah, itu secara kebetulan. Nah, mutasi itu terjadi secara spontan atau tidak, terencanakan. Nah, Eee, tidak ada organisme yang memilih atau mengatur kapan mutasi tersebut muncul. Nah, itu tuh murni secara kebetulan oleh proses biologis, bukan karena keinginan suatu organisme tertentu. Nah, yang kemudian bersifat acak. Nah, mutasi itu terjadi di gen mana saja, kapan saja, dan pada bagian DNA apapun. Nah, tidak ada pola yang harus menentukan di mana mutasi tersebut muncul. Nah, letaknya itu tidak diprediksi. Nah, yang ketiga itu mutasi yang tidak bersifat tidak terarah. Nah, mutasi tidak terjadi karena organisme butuh sifat tertentu, dan mutasi tersebut bukan respon terhadap kebutuhan atau keinginan untuk beradaptasi. Tapi, seperti jerapah. Nah, jerapah itu tidak bermutasi menjadi berleher panjang karena ingin mencapai daun tinggi. Akan tetapi mutasi, pada leher jerapah itu mungkin karena sudah muncul secara acak. Nah, karena diseleksi juga oleh alam, sehingga itu bisa menguntungkan bagi jerapah yang berleher panjang. Baik, saya akan menjelaskan tentang light dependent repair. Jadi gambar ini itu mengilustrasikan salah satu mekanisme perbaikan DNA yang paling efisien, yaitu fotoreaktivasi yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan akibat radiasi UV. Jadi pembentukan dimer timin ini dimulai dengan kerusakan DNA yang disebabkan oleh radiasi UV. Paparan UV ini menyebabkan dua basa timin yang bersebelahan pada untai DNA yang sama untuk membentuk ikatan kovalen yang dikenal sebagai dimer timin. Dan dimer timin ini mendiostraksi struktur heliks ganda, mengganggu aplikasi dan transkripsi. Jadi fotoreaksesi ini perbaikan dimer timin dilakukan oleh enzim spesifik bernama fotoliase.
Enzim fosforilase ini mengenali dan berkaitan dengan dimertimin pada DNA, bahkan tanpa adanya cahaya. Enzim fosforilase ini diaktifkan oleh penyerapan cahaya biru atau UVA. Energi dari cahaya inilah yang digunakan oleh enzim untuk memutus ikatan kovalen yang membentuk dimer timin sama dengan timin. Setelah putus, ikatan dimer terputus, struktur DNA kembali normal. Enzim fosforilase ini dilepaskan dari DNA untuk meninggalkan molekul DNA yang telah diperbaiki sepenuhnya. Jadi kesimpulannya yaitu fotoreaktivasi ini adalah mekanisme perbaikan DNA yang unik karena bersifat langsung. Selanjutnya yaitu excitation repair. Jadi gambar ini itu mengilustrasikan urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoreksi kerusakan spesifik pada molekul DNA. Jadi pada bagian pertama bisa kita lihat yaitu perbaikan eksekusi basa atau BER itu mengkoreksi kerusakan basa tunggal. Dan di sisi kiri gambar kita melihat langkah-langkah yang menunjukkan bagaimana kerusakan basa tunggal. Jadi dalam kasus ini deaminasi sitosin diperbaiki melalui jalur base execution repair atau BER. Langkah pertama, deaminasi sitosin dan pengenalan kerusakan proses dimulai dengan kerusakan kimiawi pada DNA. Bisa kita lihat pada langkah pertama yaitu deamination of cytosine. Jadi ini itu adalah hilangnya gugus amino setelah sitosin C yang terdeaminasi berubah menjadi urasil. Urasil itu seharusnya hanya ada dalam RNA, sehingga keberadaannya dalam DNA ini merupakan sebuah kesalahan atau kerusakan. Jadi pengenalan dan pengikatan glikolasi pada langkah kedua bisa kita lihat seluler yang mendeteksi basa yang salah ini. Enzim spesifik yang disebut DNA glikolase mengenali urasil. Jadi enzim ini akan mengikat dan bergerak di sepanjang untaian DNA hingga menemukan urasil. Selanjutnya bisa kita lihat pada langkah ketiga yaitu excitation of urasil. Jadi di sini itu pembentukan AP site setelah mengikat. Jadi DNA glikolase ini melakukan fungsinya yaitu eksisi urasil. Jadi ini berarti glikolase ini memotong ikatan N-glikosidik yang menggunakan basa urasil dengan gula deoksiribosa, tetapi tidak memotong tulang punggung gula fosfat. Jadi hasilnya itu adalah terbentuknya AP, bisa kita lihat AP site atau disebut dengan apurinik atau apirimidik site, yaitu tempat di mana basa telah hilang. Tetapi pada gambar ini itu tulang punggung gula fosfat itu masih utuh. Jadi pada bagian kedua itu memperbaiki celah mengembalikan urutan nukleotida yang benar setelah basa yang dihasilkan dihilangkan. Jadi sisa tulang punggung gula fosfat harus dibersihkan dan celah yang tercipta harus diisi dengan nukleotida yang benar. Ini ditunjukkan pada sisi kanan gambar yang bisa kita lihat ini, dimulai dari AP site. Pembersihan selanjutnya pada langkah keempat yaitu pembersihan tulang punggung fosfat. Di langkah keempat ini AP site yang tersisa dari langkah 3 diperbaiki lebih lanjut. Selanjutnya pada langkah kelima yaitu pengisian celah oleh DNA polimerase. Langkah 5 ini tahap sintesis. Jadi celah ini tuh harus diisi menggunakan untai komplementer yang berlawanan dengan cetakan atau dengan template. Dan pada langkah ke-6 yaitu ligase dan penyelesaian perbaikan. Akhirnya di langkah 6 ini tuh meskipun nukleotida yang benar sudah disisipkan masih ada celah kecil, sebuah nik atau di tulang punggung gula fosfat antara nukleotida yang baru disisipkan dan nukleotida di sebelahnya. DNA kini telah sepenuhnya diperbaiki oleh genetik yang telah dikembalikan hasilnya dengan benar. Sekian pada proses ini.